selamat datang sahabat kisah ceria. Kali ini saya mempunyai uang sebesar Rp100.000. Nah, seperti yang kawan-kawan lihat, nanti saya ingin membuat produk yang ada di toko listrik. Produk apakah yang akan kita dapatkan dengan uang 100.000 ini? Berapa produk yang nanti kita akan dapatkan dengan uang 100.000 ini? Nah, kawan-kawan Q, ingin tahu produk apa yang nanti saya dapatkan? Nanti kita akan coba bongkar dan kita buat produk yang ada di pasaran atau yang ada di toko itu sesuai dengan yang kita beli. Nah, sekalian kita beli produknya, sekalian kita sama-sama belajar dalam membuat produknya. Oke kawan-kawan Q, langsung saja saya akan ke toko, melancar, menggaspolkan untuk menghabiskan uang 100.000 ini dalam membeli produknya. Produk apakah itu? Kita lihat, langsung kita berangkat. Oish. Oke kawan-kawan Q, saatnya kita sudah sampai di toko listrik kawan-kawan Q. Banyak sekali barang-barangnya kawan Q. Dapat apa saja nanti kita dengan uang 100.000 membelinya kawan Q. Oke, nanti kita buka sampai di rumah ya kawan-kawan Q. Dapat apa saja dengan uang 100.000. Oke kawan-kawan Q. Mohon maaf, kali ini saya baru sempat dalam membuka unboxing apa yang sudah kita beli di toko listrik kemarin. Nah, karena kesibukan baru hari ini baru sempat kawan Q. Nah, langsung saja apa saja yang didapatkan dengan uang 100.000 kemarin ya kawan-kawan Q. Karena zaman ini zaman serba mahal kawan-kawan Q. 100.000 sangat tidak berarti bagi untuk membeli produk kawan Q. Yang saya dapatkan cuman 2 produk saja kawan Q. Nah, apakah produk yang saya dapat yang saya beli kemarin? Ini kita buka sama-sama kawan Q. Nah kawan Q, antena indoor atau anten dalam ruangan. Nah, ini kenapa saya beli? Karena saya merasa ini bahannya sangat unik kawan Q. Dan bahannya ini pasti kawan-kawan Q sering melihatnya. Pasti sangat mudah dalam nanti kawan Q mempraktekkan dan menirunya. Nah, ini kita tidak bongkar rahasia cara orang buat ya. Kita sama-sama belajar saja bagaimana cara membuat produk dan bisa diperjualbelikan di toko. Ini sudah terbukti karena saya belinya di toko. Berarti barangnya ini laku di toko. Nah, ini satu, nanti kita unboxing sama-sama ya, kita jelaskan satu-satu. Dan satunya lagi ini kawan Q. Nah, ini sebenarnya pakai kotak ya kawan Q. Cuman saya coba tadi malam untuk membuktikannya alat ini. Nah kawan Q, saya sudah coba praktekkan. Saya lupa menaruh kotaknya kawan Q. Kita singkirkan dulu ini kreseknya ya kawan Q. Nah, satu persatu ya kawan Q. Ini semua alat yang sudah saya beli. Ini harganya saya beli kawan-kawan Q 30.000. Tuh, lumayan kan harganya? Menurut saya lumayan lah untuk jenis produk seperti ini dengan harga 30.000 kawan-kawan Q. Dan yang satunya ini saya beli dengan harga 70.000 kawan-kawan Q. Lumayan juga kan? Cuman alat segini kawan-kawan Q 70.000. Dan hari ini saya akan mengajarkan caranya dalam membuatnya kawan Q. Nah,
Buat kawan-kawan Q jangan ragu, karena produk ini sudah saya beli di toko, berarti ini produk insya Allah kalau kawan-kawan Q buat dan bisa membuatnya, laku dijual di toko. Nah, nanti kita jelaskan satu-satu dulu. Ini kita singkirkan ya kawan Q. Saya singkirkan dulu alat ini, saya jelaskan ini. Nah, ini adalah anten dalam kawan Q. Langsung saja nanti kita coba mencoba di TV-nya ya kawan Q. Apakah hasilnya bersih atau bagus atau tidak, saya kurang tahu karena belum saya coba. Nah, pertama kita apa ini kawan Q, kita review dulu. Nah, kita buka, kemasannya cuman plastik ya kawan Q. Kemasannya cuman plastik roll. Nah, mungkin sekitar lebar 60 cm nih kawan Q. Plastik roll. Untuk membungkusnya produknya sangat simpel. Kayaknya ini bikinan dalam kampung apa dalam negeri orang Kalimantan kayak nih kawan Q. Sama seperti daerah saya ini kawan Q. Karena namanya adalah anten BJM. BJM itu Banjarmasin, yaitu daerah saya Kalimantan Selatan, Banjarmasin kawan Q. Nah, ini unik sekali kawan Q. Dia menggunakan TIDOS kawan Q. Kalau kalian tahu tentang kelistrikan, kalian pasti tahu ini TIDOS. Saya bilangnya TIDOS. Ini adalah fungsinya untuk memasang instalasi di rumah kawan Q. Untuk mencabang kabel, membagi kabel. Dia menggunakan ini kawan Q. Nanti saya ajarkan cara membuatnya ya kawan Q. Saya review dulu. Dia menggunakan besi plat. Ini namanya aluminium strip kawan Q. Aluminium strip. Ukurannya nanti saya kasih di deskripsi ya kawan Q. Untuk perjelasnya, stripnya ukurannya dia menggunakan aluminium. Terus kupingnya juga kawan Q, dia menggunakan aluminium yang sama. Menggunakan TIDOS, menggunakan pipa alma kawan Q. Nah, juga menggunakan tutup almanya. Ini bisa dilepas ya kawan Q. Nah, dia menggunakan tutup. Nanti kita buat hal yang serupa tapi tidak sama. Nah, karena kita akan buat yang lebih lumayan lah pokoknya kawan Q. Nah, terus dia menggunakan kabel anten. Nah kawan Q, kurang lebih ini saya ukur dulu ya kawan Q, semeter 20 ini kurang lebih kawan Q. Nah, untuk membuat produk sangat tidak sulit kawan Q. Hal yang sepele pun bisa dia buat sebuah produk, yaitu anten indoor seperti ini contohnya. Dia sudah menggunakan jack ya kawan Q, siap dipakai. Nanti kita akan coba. Terus yang uniknya itu kawan Q, bagian kakinya ini kawan Q. Nah, kalau kawan Q perhatikan ini adalah piring plastik kawan Q. Unik kan? Piring plastik, TIDOS, strip alma, terus pipa alma. Sudah bisa menjadi produk kawan Q dan bisa diperjualbelikan di toko listrik. Nah kawan Q, itulah yang membuat saya tertarik. Meskipun harganya 30.000, tapi saya tetap membelinya karena bagi saya lumayan lah harga 30.000 dengan produk seperti ini. Tapi saya akan ajarkan nanti kawan-kawan Q cara membuatnya. Dia menggunakan piring plastik ya kawan Q. Nah, seperti kawan-kawan Q lihat, untuk dia berdiri kakinya. Nah, unik kan? Dia menggunakan piring yang biasa digunakan amang-amang pentol kawan Q. Biar mudah taruh tomat, nyocol gorengannya gitu. Seperti itulah saya lihat ini. Piring plastik oke nih kawan Q. Nah, tapi piring plastik yang bukan kualitas bagus ya, karena dia untuk penyangga saja. Nah, untuk kelanjutannya kita akan coba dulu bagaimanakah hasil gambarnya. Kita colokkan ke TV ya kawan-kawan Q. Langsung saja kita akan coba apakah hasilnya bersih atau tidak kawan Q. Nanti saya akan ajarkan cara membuatnya satu-satu ya. Setelah itu nanti saya akan ajarkan cara membuat ini. Nah, kita review dulu ini ya. Nanti kita coba ini. Nah, yang kedua ini kawan Q. Saya taruh dulu di sini ya kawan Q. Ini adalah International SORJ kawan Q. International SORJ. Tulisannya
menghemat 70% daya starting. Beban maksimal 2 ampere atau 500 watt. Kalau 2 ampere itu sekitar kurang lebih 500 watt ya kawan Q. Kalau hitungan kelistrikannya. Terus apalagi ada tulisannya ini. Dia menggunakan box hitam ya kawan Q. Nah, box hitam kecil. Saya kurang tahu ini ukurannya, nanti kita ukur sama-sama lebar, tinggi, dan panjangnya. Terus di belakangnya lagi dia ada tulisan Zepan komponen 2 ampere, input 110, 220 volt. Itu aja kawan Q, tidak ada yang spesial dari alat ini. Cuman harganya saja yang spesial, yaitu 70.000. Bayangkan kawan Q, kalau kawan Q bisa membuat ini saya beli di toko 70.000. Tapi kalau untuk harga agen mungkin nggak 70.000 ya kawan Q, itu harga ecer 70.000. Kalau harga agen, kalau kawan Q mungkin bisa membuatnya seperti nanti saya ajarkan, bisa dijual di marketplace atau apapun, dimanapun. Nanti kita cari apakah ada di marketplace produk ini. Ntar kita lihat sama-sama. Pokoknya saya beli ini 70.000 dan beli ini 30.000. Langsung saja kawan Q, kita coba. Ini sudah saya coba ya, saya colokin, dia dicolokin ke listrik, lampunya cuma satu. Kalau dicolokin nggak nyala lampunya ini, tapi kalau sudah dicolokin TV, dia lampunya ini nyala kawan Q. Nah, kita akan coba ini dulu. Ini kita singkirkan dulu. Kita akan tes bagaimanakah hasilnya ke TV. Oke kawan Q, lanjut dicoba. Nah kawan-kawan Q, bagaimana ini kawan Q hasilnya kawan Q? Banyak sekali semutnya kawan Q, karena saya ini di dalam ruko mungkin kawan Q, jadi tangkapan sinyal kurang bagus. Nah seperti yang kawan-kawan Q lihat, ini antenanya sudah saya colokin ya. Ini antenanya tadi, tapi belum saya arahkan. Nah kawan Q, ini trans 7 ya kawan Q. Mana ini taruhnya kawan Q? Kita taruh sembarang aja lah dulu kawan Q. Nah seperti itu, nanti kita benerin. Ini volumenya saya pelankan ya kawan Q. Nah gimana ini kawan Q hasilnya? Banyak banget semutnya kawan Q. Dengan harga 30.000 bisa membuat produk, tapi hasilnya seperti kawan-kawan Q lihat. Tapi nggak masalah ya kawan Q, karena produk yang penting laku. Nah kawan-kawan Q, nanti kita coba arahkan dulu apakah hasilnya bagus. Saya coba mengarahkannya kawan Q. Nah seperti itu kawan Q hasilnya. Kita coba ke saluran lain ya. Nah kawan Q, sama saja kawan Q hasilnya, karena kabelnya ini terlalu pendek ya kawan Q. Seharusnya kalau membuat produk sebaiknya kabelnya kasih 2 meter kawan Q, cukup lumayan. Nah saya ganti dengan channel lain. Sama saja kawan Q hasilnya. Nah banyak sekali ya semutnya kawan Q. Saran saya kalau kawan Q di rumah nanti banyak semut seperti ini, taruh gula di sampingnya ya kawan Q. 1 sendok taruh gula di samping TV-nya, agar semutnya lari ke sampingnya kawan Q, makanin gulanya. Nah gimana ini kawan Q? Nah seperti ini hasilnya kawan Q. Tapi saya kurang tahu ya kalau di daerahnya. Kalau anten dalam indoor ini tergantung daerahnya ya kawan Q, karena di daerah saya ini banyak ruko, mungkin sinyalnya kurang bagus kalau untuk anten indoor. Tapi kalau untuk anten outdoor lumayan. Nah ini kawan Q, volumenya saya pelanin ya biar nggak bising. Nah seperti kawan Q, langsung saja kita akan ajarkan cara membuatnya ya kawan Q. Saya ajarkan cara membuat antena indoor, produk antena indoor, agar kawan-kawan Q bisa jadi pengusaha antena indoor dan alat apa tadi, penghemat itu. Oke kawan-kawan Q, langsung saja kita kembali ke meja tadi ya kawan Q.
Nah kawan-kawan Q, tadi sudah kita coba hasilnya. Ini tadi produknya satu, yaitu anten indoor, dan inilah satu, yaitu penghemat ya kawan Q, penghemat listrik ini kayaknya kawan Q. Nah tapi kita coba membuat ini dulu ya kawan Q. Nanti yang selanjutnya saya akan ajarkan juga cara membuat ini penghemat ini kawan Q, yang harga 70 ini. Nah kita mulai yang dari yang sederhana dulu ya kawan Q. Ini kita singkirkan. Nah kawan-kawan Q, seperti yang kawan-kawan Q lihat, untuk brand sangat penting ya kawan Q. Dalam membuat suatu produk, brand atau merek itu sangat penting ya kawan Q. Begitu pula dengan warna dari brand itu sendiri, sangat-sangat penting dalam berbisnis produk bikinan sendiri kawan Q. Nah langsung saja kita bongkar bagaimanakah isi dalamnya kawan Q, mengapa jadi hasilnya kurang begitu oke kawan Q. Kita buka ini karena menggunakan tutup saja. Nah kawan Q, seperti ini dalamnya, ini tutupnya. Ada jimat kawan Q kayaknya. Nah kawan Q, oh ini adalah kawan Q pemberatnya kawan Q kayaknya, agar ini berat. Wah sepeda motor lewat kawan Q, karena saya di pinggir jalan, maaf agak bising sedikit. Isinya wah ini bocor kawan Q, pasir kayaknya nih kawan Q, pasir bangunan buat orang nyemen itu kawan Q kayaknya. Iya benar ini. Nah kawan Q, pasir kayaknya nih kawan Q. Ada bocor, kita taruh dulu, kita singkirkan. Isinya pasir ya kawan Q. Itu mungkin dia maksudnya untuk menambah beban ya kawan Q, agar tidak mudah jatuh saat ditaruh. Nah kayak gitu kawan Q. Itu pemberatnya kawan Q. Nanti kalau kawan-kawan Q membuatnya, pemberatnya itu bisa dikasih batu atau dikasih semen saja kawan Q. Di dalamnya ini dikasih semen agar lebih bagus. Tapi kalau untuk lebih hemat bisa seperti tadi ya kawan Q, kasih plastik clip, ditaruhin pasir kayak kawan Q. Nah dalamnya seperti ini saja kawan Q. Seperti yang kawan Q lihat, tidak ada komponen-komponen lain, sangat simple. Nah cara masangnya pun seperti ini, kawat satu di sini, serabutnya satu di bagian sini kawan Q. Untuk menempelkannya dia menggunakan alma strip yang ini ukuran pendek buat nempel di sini ya kawan Q, di piringnya ini, di piring ya kawan Q. Nah seperti kawan Q lihat, piring plastik, piring biasa ya kawan Q. Nah langsung saja kita akan membuatnya. Caranya yaitu kawan Q sangat mudah. Kita siapkan dulu, kita pasang dulu bagian kabelnya ya kawan Q. Kita pasang jack antenanya ini. Nah kita akan coba ambil dulu jack antenanya sebentar ya kawan Q. Nah kawan-kawan Q, ini kabel, ini jack antenanya. Terus saya menggunakan gunting, tang, dan juga obeng ya untuk memasangnya. Nah sekalian kita hitung modalnya ya kawan Q, biar tahu dari harga 30.000 kalau kita bikin sendiri berapa yang harus kita keluarkan. Nah saya perlu juga ini. Nah ini kawan Q, ini adalah tidosnya ini ya kawan Q. Nyarinya di toko listrik pasti ada namanya tidos. Nah seperti ini kawan Q ya, buat membagi arus. Nah terus kita ambil lagi untuk bawahnya ini kawan Q. Nah kawan Q, mangkok kawan Q. Kalau dia menggunakan piring, kita menggunakan mangkok. Tapi buat kawan-kawan Q, kalau untuk kakinya ini bisa menggunakan corong minyak juga bisa, mangkok plastik juga bisa, piring plastik ini juga bisa. Terus pakai tidos ini pun buat kakinya juga bisa kawan Q, seperti ini. Nah tapi agak kecil juga bisa tapinya kawan Q. Nah kakinya ini bebas ya kawan Q, dari apa saja. Yang penting kalau dijual nanti bagus dilihat kawan Q, itu yang utama. Dan juga brandnya kalau bisa lebih bagus dan lebih menjanjikan, agar produk yang kita buat itu cepat laku. Nah langsung saja, ini juga alma strip
yang sudah saya ukur sesuai ukuran ini. Buat kupingnya ini ya kawan Q, ini ke sini kawan Q ukurannya 7 cm, terus ke bawah sini 3 cm, terus ke sini yang di bagian bawah ini 9 cm ya kawan Q. Nah seperti ini, kita gunting saja menggunakan gunting seperti ini kawan Q. Nah dia dua ya, kanan dan kiri, kupingnya kanan dan kiri, jadi dua ukuran sama panjangnya seperti ini kawan Q. Nah seperti itu, sisanya kita buang. Nah kita pertama-tama harus memasang bagian kabel dulu. Caranya seperti ini kawan Q, kita kupas. Nah setelah kita kupas, kita pelintir bagian serabutnya. Terus kertas bagian aluminium foilnya ini kita buang kawan Q. Seperti ini kita buang. Kita kupas bagian tengahnya, yaitu bagian kawatnya kawan Q. Nah kita sesuaikan keperluan panjangnya seperti ini, sudah terlihat ya kawan Q. Terus kawat yang serabutnya ini, nah kita pelintir di bagian putih yang dalam ini, pelintir seperti ini saja kawan Q. Nah seperti ini, paham ya kawan Q, agar terlihat rapi. Terus kita buka jack antenanya, kita masukin plastiknya. Nah seperti ini, terus kita longgarin baut yang ada di dalamnya ini. Lihat ya kawan Q, bautnya kita longgarin. Nah terus setelah kita longgarin, yang bagian tembaganya ini masuk ke dalam baut yang kita longgarin ini kawan Q. Nah seperti ini, yang kita pelintir tadi, nanti kita jepit di sininya kawan Q. Kita kencengin dulu bautnya. Nah muternya jangan terlalu kencang ya kawan Q, karena ini bautnya mudah sangat dol, jadi yang penting kencang sedikit. Nah seperti itu. Terus kita rapikan, kita jepit menggunakan tang agar lebih kokoh dan kuat. Nah seperti ini, jadi serabutnya kena ini ya kawan Q. Oke, terus kita tutup. Nah seperti ini, beres, mudah, sangat simple dalam memasang jack anten. Terus bagian belakangnya saya menggunakan ini kurang lebih 1,5 meter ya kawanku kabelnya. Bagian belakangnya kita kupas kurang lebih segaris telunjuk segini kawan Q. Oke, kita kupas. Nah sudah. Terus kita pisah bagian serabut, sama seperti kayak masang jacknya tadi. Kita pelintir, kertasnya kita buang. Oke, terus kita kupas bagian dalam putihnya ini, pembungkusnya. Kupas perlahan. Nah seperti itu. Nah seperti ini, lihat kawan Q. Nah dalam. Oke, tahap 1 ya kawan Q. Sudah paham ya? Itu untuk bagian memasang kabel, sudah beres. Sekarang kita bikin kupingnya. Ini kita singkirkan dulu di sini. Sekarang kita akan bikin kuping. Ini tadi 7 cm. Kalau untuk lingkarannya ini kawan Q ya, ukurannya 60 cm sudah saya ukur kawan Q. Untuk kepalanya ini 60 cm. Nah kalau untuk pipanya ini bebas kawan Q, panjangnya tidak ada masalah karena dia tidak ada koneks, ya kan, tidak ada koneks di bagian kabel, jadi ini bebas saja panjangnya, terserah. Nah ini tadi sudah saya garisin ya biar melihat. Di sini 7 cm, terus ini 3 cm, sini 9 cm. Oke, cara menekuknya cuman menggunakan jempol saja kawan Q. Caranya seperti ini, kita tekan aja seperti biasa. Nah seperti itu kawan Q, tekan lagi. Nah jadi deh kawan Q.
sangat mudah, sangat